Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Rungkut Asri Surabaya. Warta lisan tambahan, kelas katekisasi baru, pendaftarannya paling lambat hari ini dengan menghubungi nomor HP yang tertera di bawah ini. Hari ini Minggu 26 Juli 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus William Noya dengan tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Sorga. Mari kita mengambil saat hening sejenak sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, ibadah saat ini mau mengajak kita untuk mengenali prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan Allah, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulainya dari hal yang kecil dan sederhana seperti biji sesawi dan ragi yang berdampak besar, serta bersedia melepaskan apa yang semula berharga demi kerajaan Allah, seperti harta yang berharga dan mutiara terpendam, yang dinyatakan Yesus dalam perumpamaannya di Matius pasal yang ke-13.
Kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya kami malu untuk menghadap hadirat-Mu, karena kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi Engkau Allah pengasih yang melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memanggil kami dan memberikan kami kelegaan. Karena itulah kami datang kepadamu ya Allah dengan permohonan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Engkaulah yang mampu memulihkan dan melayakkan kami untuk hidup menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia demi kemuliaan-Mu. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam surat Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Makin
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menyapa kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertailah kami ya Allah, agar sabda-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan juga dalam hidup kami di tengah dunia ini. Kepadamu kami berdoa dengan syukur. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, lagi-lagi tentang perumpamaan. Sudah beberapa minggu ini kita mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, memang ini sebuah gaya mengajar Yesus ketika dia menyampaikan pengajaran-pengajarannya melalui perumpamaan-perumpamaan. Artinya sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, diceritakan cerita-cerita yang menggambarkan sesuatu yang maknanya lebih dalam daripada itu. Nah, biasanya Yesus selalu mulai dengan pembukaannya hal kerajaan surga. Nah, dalam Injil Matius digunakan hal kerajaan surga. Tapi memang di Injil-Injil lain kita akan mendengarkan kalimat yang sedikit berbeda, hal kerajaan Allah. Nah, ini sama aja sebenarnya, karena perumpamaan itu untuk menceritakan atau menerangkan hal kerajaan surga atau hal kerajaan Allah. Mengapa, apa bedanya kerajaan surga dan kerajaan Allah? Sebenarnya sama, hanya Matius dari keempat Injil yang menggunakan kata kerajaan surga. Karena Injil Matius ini ditujukan kepada masyarakat atau kepada orang Kristen Yahudi yang mereka
sangat taat keyahudiannya, bahkan mereka tidak mau menyebut nama Allah dengan sembarangan, maka digantilah kata kerajaan Allah itu dengan kerajaan surga. Nah, tapi intinya sama, tetap baik kerajaan Allah maupun kerajaan surga. Nah, dan yang menarik yang Yesus lakukan adalah menjelaskan konsep kerajaan Allah atau kerajaan surga itu dengan hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang dekat dengan masyarakat pada waktu itu. Ya, kita ambil contoh misalnya minggu lalu dan 2 minggu lalu kita bicara tentang penabur, tentang lalang di ladang gandum. Lalu minggu ini kita bicara juga tentang biji sesawi. Dan semuanya itu dari dunia pertanian, dari dunia agraris. Nah, itu karena masyarakat Yahudi adalah masyarakat petani. Kebanyakan petani. Lalu tadi juga disebutkan soal perumpamaan tentang ragi. Ragi, Bapak Ibu Saudara semua tahu ragi digunakan untuk mengembangkan adonan. Kalau mau bikin roti pakai ragi biar mengembang. Nah, orang Yahudi makanan pokoknya adalah roti. Jadi mereka pasti kenal apa itu ragi, apa itu adonan. Kalau dikasih ragi nanti dia akan mengembang. Hal yang sehari-hari. Begitu juga dengan pukat. Pukat itu jala atau jaring yang digunakan untuk menjala ikan, menjaring ikan. Karena masyarakatnya juga kebanyakan nelayan. Selain petani, mereka juga nelayan. Nah, jadi hal-hal yang dekat yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan konsep yang berat tentang kerajaan Allah. Alasannya apa? Alasannya supaya mudah ditangkap. Supaya hal kerajaan Allah itu mudah ditangkap oleh para pendengarnya, karena yang dijelaskan ini juga tentang hal yang sehari-hari. Ibarat-ibaratnya, perumpamaan-perumpamaannya ini tentang hal yang sehari-hari. Dan ini juga mau menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang jauh. Bukan sesuatu yang mengawang-awang dan entah di mana, tetapi justru dia sangat dekat. Kerajaan Allah itu hadir kini dan di sini. Itu yang Yesus mau terangkan ketika dia bicara kerajaan Allah seumpama hal-hal yang sederhana yang ada dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Jadi sebenarnya kerajaan Allah tidak hanya bicara soal dimensi yang akan datang, dimensi eskatologis, kedatangan Tuhan, akhir zaman dan lain-lain, tapi juga dia bicara soal dimensi kekinian, masa kini, saat ini dan di sini. Pertanyaannya kemudian, apa sih itu kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Nah, kita bisa lihat dari perumpamaan-perumpamaan Yesus tadi. Kali ini borongan nih perumpamaannya. Ada 5 perumpamaan. Yang pertama tentang biji sesawi. Bapak Ibu Saudara, biji sesawi itu biji yang kecil sekali. Biji yang sangat kecil, dia dari keluarga sayur-sayuran. Tapi ketika dia berbuah, dia akan menjadi sebuah pohon yang sangat lebat. Bapak Ibu kalau menanam sayur, dia paling setinggi apa sih ya, seginilah paling enggak sayur. Mau sayur kangkung atau sayur bayam, tapi sesawi ini dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Dan di situ dibilang ketika dia menjadi pohon, dia menjadi tempat bersarang burung-burung. Burung-burung bersarang pada cabangnya. Artinya dia sangat besar. Dan dia bisa memberikan keteduhan juga bagi burung-burung. Dia tidak hanya berdampak besar, menjadi besar, tapi juga dia menjadi perlindungan bagi makhluk-makhluk yang lain, seperti burung. Nah, lalu yang kedua, perumpamaan Yesus tentang ragi. Nggak ada orang pakai ragi ketika membuat roti misalnya, adonannya ragi dan tepung itu 1:1. Nggak ada. Misalnya tepungnya 100 gram, raginya juga 100 gram. Nggak pernah. Itu namanya pemborosan ragi. Kalau tepungnya 100 gram, raginya paling secuil begini aja. Mungkin nggak sampai 5 gram, cuma trit gitu. Kecil sekali. Nah, tetapi ragi yang sedikit dipakai ini, dia bisa membuat adonan ini menjadi mengembang. Tadi Yesus bilang bahwa ragi itu dipakai sedikit untuk adonan 3 sukat. 3 sukat itu ukuran isi yang setara kira-kira dengan 36 liter.
Bayangkan 36 liter tepung sebanyak itu dan dia bisa khamir seluruhnya. Khamir itu sama aja artinya dengan ragi, tapi dia bisa dimaknai sebagai mengembang. Semuanya terragikan, semuanya terkhamirkan, jadi adonannya mengembang. Bayangkan, ragi yang secuil itu aja bisa membuat adonan menjadi mengembang, adonan yang banyak, 3 sukat. Nah, dari perumpamaan yang pertama dan kedua ini soal biji sesawi dan ragi, Yesus mau menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang harus spektakuler dan luar biasa, tetapi hal yang kecil saja, tetapi dia berdampak besar. Hal yang kecil, yang sederhana, tetapi dia punya dampak yang begitu besar. Itu yang kita tangkap dari 2 perumpamaan pertama. Hal yang kecil yang punya dampak besar. Nah, lalu perumpamaan berikutnya adalah tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ini 2 perumpamaan yang kira-kira mirip. Jadi orang yang menemukan harta terpendam di ladang, bukan ladangnya dia, lalu dia nggak langsung ngambil itu, dia tanam lagi, pendam lagi, lalu dia pergi menjual seluruh miliknya, hartanya dia, untuk membeli ladang itu. Karena dia tahu ladang itu di dalamnya ada harta yang sangat berharga. Begitu juga dengan mutiara. Dia pergi menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara yang sangat berharga itu. Nah, 2 hal ini menunjukkan ketika seorang menemukan sesuatu yang sangat berharga, maka dia rela meninggalkan apa yang menjadi miliknya yang berharga untuk sesuatu yang jauh lebih berharga. Nah, kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan melebihi semua yang kita miliki. Kira-kira perumpamaan itu mau bicara seperti itu, bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang berharga, yang membuat kita rela meninggalkan sesuatu, membuat kita rela untuk mengubah dan berubah. Nah, perumpamaan yang terakhir yang disebutkan Yesus di situ adalah tentang pukat. Ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar pukat harimau itu yang dilarang dulu karena dia terlalu kecil-kecil jaringnya, sehingga anak-anak ikan pun semua yang seharusnya masih bisa hidup lama semua terjaring, makanya itu dilarang. Nah, jaring atau jala atau pukat digunakan untuk menangkap ikan. Nah, tapi setelah menangkap ikan, kita nggak pernah tahu ikannya ikan yang baik atau tidak. Seorang nelayan ketika dia menjala ikan apapun yang masuk jalannya semua tertangkap. Mau itu ikan sehat, ikan sakit, ikan yang bagus, ikan yang korengan, entah ikan yang punya luka-luka, mereka nggak pernah tahu. Tapi itu setelah dibawa ke darat baru disortir. Nah, ini mengingatkan kita dengan perumpamaan minggu lalu tentang lalang di ladang gandum. Ketika pemilik ladang itu suruh hambanya biarkan saja mereka tumbuh bersama, lalang dan gandum itu. Nanti pada waktunya ketika hari panen, saat menuai baru dipisahkan. Nah, begitu juga dengan ikan-ikan ini, yang baik dan yang buruk itu akan jadi satu, sama-sama ditangkap. Tapi pada saat hari penghakiman nanti, biarkan Allah yang menghakimi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, sama seperti lalang di ladang gandum tadi, tugas kita adalah sebagai nelayan, sebagai penjala di ladang kita sebagai hamba-hamba. Tugas kita bukan untuk memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi biarkanlah Allah yang menentukan pada waktunya. Tugas kita adalah mengumpulkan, menjala manusia, membawa, melayani semua orang, siapapun, tanpa terkecuali. Sebagaimana seorang nelayan yang menjala ikan, dia tidak memisah-misahkan ini mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itulah tanggung jawab kita dalam kerajaan Allah. Jadi, itulah gambaran Yesus tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sebuah tempat, bukan sebuah wilayah kekuasaan, tapi merupakan sebuah keadaan, suasana. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara juga semua sudah tahu itu, bahwa kerajaan Allah adalah keadaan di mana kedaulatan atau pemerintahan Allah dinyatakan.
Dan tanda-tandanya di sana ada keadilan, ada kasih, ada damai sejahtera, ada perdamaian, ada keutuhan ciptaan. Dan itu nggak perlu tunggu nanti. Nggak perlu tunggu nanti kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman, tapi bisa dinyatakan saat ini dan di sini. Itulah dimensi kekiniannya kerajaan Allah. Karena itu Yesus mengajak kita melalui perumpamannya untuk menghadirkan kerajaan Allah itu saat ini melalui hal-hal kecil yang berdampak seperti biji sesawi, seperti ragi. Kecil tapi berdampak besar. Gak perlu kita rame-rame, gak perlu kita melakukan sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler, bikin konser ini itu, bangun gereja sebesar stadion dan lain-lain. Gak perlu. Cukup tindakan-tindakan kecil. Gereja sudah melakukan panggilannya untuk berdampak bagi lingkungannya, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera, keadilan, cinta kasih, keutuhan ciptaan dari yang kecil lama-lama menjadi besar. Seperti biji sesawi yang menjadi pohon, yang menjadi tempat bernaung bagi burung-burung. Kita pun menjadi memberi dampak yang baik bagi sekitar kita. Orang merasa teduh, merasa nyaman, merasa aman dengan kehadiran gereja. Karena itu gereja perlu menjadi menghadirkan dirinya dalam tindakan-tindakan yang kecil namun berdampak. Apalagi pada masa pandemi ini. Kita nggak bisa berbuat banyak, gereja nggak bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi perhatian kita pada sesama, bantuan kita kepada orang lain, pertolongan kita bagi rekan-rekan saudara kita yang terdampak, kepedulian sosial kita, itu menyatakan sebuah tanda kerajaan Allah. Ada kasih, ada kepedulian. Kita bisa berbuat banyak hal yang sebenarnya sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah cerita tentang seorang gadis kecil yang namanya Hattie May Wade. Dia seorang anak kecil perempuan. Dia sangat ingin ke sekolah minggu. Ketika dia datang ke gerejanya, ternyata tidak ada tempat karena penuh sesak. Akhirnya dia harus berada di luar. Nah, akhirnya dia bilang kepada pendetanya, saya mau supaya semua anak-anak bisa datang ke sekolah minggu. Nah, lalu dia mengumpulkan tabungan supaya dia membantu untuk membangun gereja yang lebih besar. Nah, suatu kali karena anak kecil yang miskin ini sakit-sakitan, akhirnya tidak lama dia meninggal. Nah, setelah Hattie dimakamkan, lalu pihak gereja dan teman-teman membersihkan rumahnya, kamarnya, dan ditemukan di situ sejumlah uang yang ditabung oleh Hattie berjumlah 57 sen dolar. 57 sen itu nggak nyampe $1, cuma setengahnya lebih. Dan di situ dia menulis sebuah catatan bahwa itu untuk membantu membangun gedung gereja yang lebih besar supaya banyak anak-anak yang bisa ikut bersekolah minggu. Nah, dan dari 57 sen itu menyebar menjadi berita kepada banyak orang bahwa wah, ternyata seorang anak kecil ini dia mau untuk punya kepedulian yang besar, sehingga banyak orang akhirnya memberikan sumbangan, sehingga berdirilah sebuah gereja yang sangat besar. Dari 57 sen dolar seorang anak kecil, dan itu memberi dampak yang sangat besar bagi banyak orang. Dan banyak orang yang akhirnya bisa bergereja di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja gak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa dan spektakuler, cukup hal yang kecil dan yang sederhana. Dan itu bisa berdampak besar. Yang penting adalah dengan ketulusan, dengan sukacita bahwa yang kita kerjakan ini adalah untuk kemuliaan Allah, untuk kerajaan Allah. Karena itu Yesus juga memberikan perumpamaan ketika seseorang menerima kerajaan Allah, dia
seperti menemukan mutiara yang berharga, dia menemukan harta yang terpendam, semuanya dia tinggalkan, hartanya dia jual, karena dia menemukan sesuatu yang berharga. Kerajaan Allah yang membawa dampak itu begitu berharga, sampai orang rela meninggalkan seluruh kehidupannya, apa yang menurutnya dia dulu berharga, untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi menjadi gereja yang berdampak itu adalah gereja yang menghadirkan kerajaan Allah, berarti juga mau berubah, mau mengubah diri kita, mau meninggalkan kehidupan lama untuk hidup dalam persekutuan sejati dengan Allah. Nah, gereja yang menghadirkan kerajaan Allah saat ini dan di sini adalah gereja yang membawa cinta kasih, keadilan, perdamaian, keutuhan itu dan berdampak bagi banyak orang. Maka gereja harus mau meninggalkan kebiasaan yang lamanya, yang tidak lagi relevan. Gereja harus mau berubah. Gereja harus melihat bahwa ada tantangan zaman yang membuat kita harus memikirkan ulang cara kita, memikirkan ulang ritual-ritual kita, memikirkan ulang pelayanan kita, gaya kita. Terutama saat ini ketika pandemi terjadi, kita mau nggak mau kita berpikir, kita berkreasi, kita memikirkan ulang arah dan tujuan kita bergereja. Yang tadinya kita bisa bertemu, saat ini kita harus berjauh-jauhan. Dan di situ pelayanan gereja nggak berhenti hanya dengan ibadah online. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita maknai sebagai inilah waktunya kita untuk merumuskan ulang tujuan kita. Waktunya kita untuk merumuskan ulang visi kita sebagai gereja. Jangan-jangan selama ini gereja hanya di dalam ngumpul aja, tapi gereja tidak memiliki dampak. Nah, karena itu ketika kita hadir sebagai gereja, sebagai kerajaan Allah, kita sedang berupaya untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang. Karena itu kita juga perlu berubah, kita juga perlu untuk rela berani meninggalkan sesuatu yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Jangan-jangan kita selama ini kebanyakan di dalam sampai kita tidak peduli pada yang di luar. Jangan-jangan selama ini kita hanya baik atau kita hanya melayani orang-orang yang baik dengan kita yang ada di sekitar kita, sementara yang lain yang ada di luar kita tidak peduli. Tetapi saat ini kita sebenarnya dipanggil untuk memikirkan bersama kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, kehidupan dunia ini. Karena itu perumpamaan tentang pukat mau mengajak kita untuk melayani kepada semua pihak. Karena kita ini hanya penjala. Kita memberikan yang terbaik kepada semua orang tanpa kita harus menilai ini yang baik atau tidak. Biarkan Allah yang menghakimi, biarkan Allah yang memisahkan, biarkan Allah yang menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Biarkan Allah yang memutuskan. Tetapi saat ini hiduplah untuk menghadirkan kerajaan Allah itu saat ini dan di sini. Biarlah kehadiran gereja di tengah dunia ini memberi dampak dan kebaikan bagi banyak orang. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang mengutus kami di tengah dunia ini sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu yang Tuhan berikan mandat untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Untuk melakukan hal-hal yang sederhana, hal yang kecil namun bisa memberi dampak, dan juga bisa menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Karena itu saat ini kami juga mau melakukan hal yang kecil bagi rekan kami, bagi saudara kami. Kami mau mendoakan mereka yang sakit, yang lemah, yang saat ini tidak berdaya, yang melawan penyakitnya. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk tetap bersuka cita dalam segala hal yang mereka rasakan, dan juga dapat menghadirkan sukacita itu bagi siapapun. Tuhan tolong juga mereka yang mungkin kehilangan keluarganya, sanak saudara yang terkasih karena sakit, mungkin juga karena COVID-19 yang menjadi ancaman pada masa ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, penghiburan bagi mereka, melalui umat-Mu, melalui kami yang mau peduli, yang mau berbagi dengan saudara kami. Kami berdoa bagi para petugas medis yang harus bekerja keras sehari-hari dalam menanggulangi baik wabah penyakit maupun keluhan-keluhan pasien yang lain. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka, komitmen bagi mereka untuk terus berkarya dalam segala keterbatasan. Kami mendoakan juga pemerintah kami dalam upaya penanggulangan wabah COVID ini, juga upaya untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk memutuskan sesuatu dengan bertanggung jawab. Kebijakan-kebijakan yang diambil dapat membawa kebaikan. Tuhan sertailah kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai gereja. Mampukanlah kami untuk dapat berdampak bagi banyak orang, untuk mau peduli juga bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan, terutama akibat wabah COVID-19. Tolonglah gereja-Mu untuk dapat peduli, mau berkarya, menghadirkan kasih Allah itu, tanda-tanda kerajaan Allah itu bagi semakin banyak orang lagi. Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami juga bergumul dengan pelayanan kami, dengan kegiatan kami, ketika kami harus mempersiapkan diri kami di tengah wabah ini. Kami belum tahu kapan saatnya kami akan kembali beribadah di tengah jemaat di gedung gereja. Namun biarlah kami selalu memperhatikan segala sesuatunya, mempertimbangkan matang-matang, mempersiapkan diri kami untuk menuju ke arah sana. Sertailah kami sebagai majelis jemaat, sebagai tim yang mempersiapkan ibadah onsite ini. Tuhan, tolonglah kami sehingga pelayanan gereja Tuhan, khususnya GKI Rungkut Asri, dapat terus berjalan dan menghadirkan cinta kasih Allah bagi umat-Mu maupun bagi masyarakat di sekitar kami. Tuhan, kami membawa segala pergumulan hidup kami, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang memahami. Tolonglah kami ketika kami menjalaninya, agar kami dapat menyerahkan, berserah diri kepada Tuhan, biar Tuhan yang membentuk dan memproses kami, sehingga kami dapat bersyukur dalam segala keadaan, baik dan buruk,
suka dan duka, bahagia maupun derita. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami dan memampukan kami untuk menjadi alat di tangan-Mu dan berdampak bagi lingkungan kami saat ini dan di sini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan seluruh yang kami miliki untuk Tuhan pakai, dan saat ini kami juga menyerahkan doa kami kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui untuk kas gereja, dapat transfer ke rekening BCA atau QR, dan untuk pembangunan gereja, transfer ke rekening Mandiri, atau secara tunai dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan langsung ke kantor gereja, atau bisa menghubungi kantor gereja untuk mengambil di rumah Bapak Ibu. Mari bersyukur kepada Tuhan, hai umat-Nya. Firman Tuhan mengajak kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah untuk rahmat dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mempersembahkan harta yang kami miliki serta hidup dan karya kami untuk menghadirkan karya kasih Allah bagi sesama kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda komitmen kami untuk memberi diri kami dan berbagi kehidupan dengan sesama. Ajarlah kami untuk mengelola persembahan ini dengan bijaksana demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Allah Sang Damai yang menenteramkan, Allah perlindungan dari kecelakaan, Allah Sang Terang dalam kegelapan, Allah sumber segala kehidupan. Ialah pintu yang terbuka lebar, ialah tamu yang menanti di luar, ialah orang asing yang kita sapa, ialah jeritan orang miskin papa, ialah Sang Cinta yang memeluk kita, ialah Sang Rahmat yang mendekap kita. Cinta dan rahmat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya.